Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, bahagia, dan selalu menjadi manusia yang pandai bersyukur. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan tema terbiasa saling menasehati dan berbuat baik. Nah, karena kemarin pembahasan kita hanya sampai di menerjemahkan ayat, maka sekarang kita akan melanjutkan ke asbabun nuzul, selanjutnya ke tafsir, perilaku berbuat baik dan saling menasihati dalam kehidupan sehari-hari, meliputi hikmah dan lain-lain. Nah, ini materi melanjutkan yang kemarin ya, jadi tolong diperhatikan. Langsung saja, yang pertama, memahami asbabun nuzul. Quran surat Al-Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu Al-Luqman dulu. Al-Luqman ayat 13 dan 14, asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah cerita sebelum atau yang berhubungan dengan turunnya ayat tersebut, seperti itu. Nah, umat Islam mengenal laki-laki yang bernama Luqman, dan namanya ada di dalam kitab suci kita, Al-Quran. Nah, ulama juga banyak yang meriwayatkan, dan ada juga yang meriwayatkan bahwa Luqman ini adalah seorang nabi, tapi dia bukan seorang rasul, maka memanggilnya dengan Luqman alaihissalam. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang pengembala yang Allah karuniakan kepadanya akhlak dan kebaikan hati, sehingga namanya tertulis dalam Al-Quran. Seperti itu. Diriwayatkan Luqman adalah seorang pengembala yang hidupnya selama 1000 tahun, sehingga konon dia masih menjumpai masa di mana Nabi Daud alaihissalam berkuasa. Luqman sendiri diriwayatkan masih sedarah daging dengan Nabi Ayub alaihissalam dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, siapapun Luqman, kita percaya bahwa ketika Allah mengharumkan namanya dalam Al-Quran dan nasihat-nasihatnya dalam Al-Quran, dia adalah seorang yang alim, yang akhlaknya sungguh baik dan luar biasa. Suatu hari, Luqman beserta anak lelakinya dalam perjalanan menuju ke sebuah kota. Luqman menaikkan keledainya, sedangkan si anak berjalan di sebelahnya. Orang-orang memperbincangkannya bagaimana bisa seorang ayah tega naik keledai, dan sedangkan anaknya dibiarkan berjalan di sampingnya. Lalu setelah mendengarkan Luqman turun dan mengenalkan anaknya ke keledai, sedangkan dia berjalan di sebelahnya. Namun orang-orang yang melihat kembali memperbincangkan mereka, bagaimana seorang anak tega membiarkan ayahnya yang telah renta berjalan, sedangkan dia naik keledainya. Lalu setelah mendengarnya, Luqman ikut naik ke atas keledai bersama anaknya. Namun lagi-lagi orang memperbincangkan mereka. Orang-orang berkata, bagaimana bisa ada ayah dan anak tega menaiki keledai kecil sekaligus? Jadi mereka naik keledai bareng. Kasihan sekali keledainya. Luqman yang mendengar perbincangan tersebut lalu mengajak anaknya turun, dan mereka berjalan di sebelah keledainya. Namun lagi-lagi ada orang yang memperbincangkannya kembali. Bagaimana ada orang ayah dan anak bodoh berjalan kaki begitu saja, sedangkan mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Luqman kemudian diam saja. Sesampainya di kota, Luqman mendudukkan anak laki-lakinya dan memberinya nasihat bahwasanya apapun perkataan manusia hanyalah perkataan semata, sedangkan kebenaran hanyalah milik Allah semata. Di antara nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, yang pertama adalah jangan sekali-sekali menyekutukan Allah, sebab perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni. Yang kedua, bersikap taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup manusia. Nah, itulah asbabun nuzul Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Isinya tentang nasihat-nasihat Luqman. Yang kedua, asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta. Ketika mereka mendengar ayat Al-Quran yang dibaca, mereka melelehkan air matanya karena mereka mempercayai kandungan dari ayat tersebut.
Ayat ini turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab Bani Israel dan juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus yang jumlahnya sedikit. Nah, Allah mengingatkan kepada Bani Israel mengenai beberapa perkara yang telah diperintahkan semenjak nenek moyang mereka, yaitu tidak menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, serta berkata-kata yang baik kepada manusia, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Allah mengambil janji dari mereka untuk mengerjakan perintah tersebut, namun kebanyakan mereka berpaling dan mengingkari semua itu secara sengaja, sedangkan mereka mengetahui dan mengingatnya. Hanya segelintir dari Bani Israel yang memenuhi janji Allah. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang tafsir Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 beserta Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, antara Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 terdapat ada hubungannya. Jadi yang pertama, ajaran tauhid, yaitu membahas tentang Tuhan dan kesolehan pribadi dan sosial pada dasarnya sudah diajarkan sebelum Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW semenjak generasi awal Bani Israel yang di dalamnya termasuk di Luqman tadi, sebab beliau sedara dengan Nabi Ayub hidup di zaman Nabi Daud. Allah sudah mengingatkan janji mereka untuk bertauhid, untuk bertuhan dan menjadi orang yang soleh. Yang kedua yaitu menjaga kelangsungan ajaran tauhid dan kesolihan sebagai bentuk janji-janji Bani Israel. Allah terdapat janji-janji Bani Israel kepada Allah seperti itu. Nah, terdapat tradisi transformasi yang disebut mau'idah atau nasihat, wasiat, dan qaul ihsan, berkata baik dan bijak. Akan tetapi tradisi ini hanya sedikit yang mempertahankannya. Jadi di atas disebutkan bahwa yang memenuhi janji Allah hanya segelintir saja, beberapa manusia seperti itu. Yang lainnya mengingkari secara sengaja. Nah, akan tetapi tradisi ini hanya sedikit yang mempertahankannya. Nah, seperti yang tadi dikatakan, menyebabkan sedikit dari Bani Israel yang mengamalkan ajaran tauhid dan kesolehan. Jadi, kenapa ada hanya sedikit manusia dan Bani Israel yang memenuhi janji Allah? Karena seperti ada yang tidak percaya dan mengabaikannya seperti itu. Pada umumnya Bani Israel dikenal egois. Nah, jadi keras kepala karena sikap mereka itu bertolak belakang dengan sikap yang diperintahkan oleh Allah, yaitu bertauhid dan soleh pribadi maupun sosialnya. Jadi sifat dari Bani Israel adalah egois dan keras kepala. Jadi susah dibilangin. Mereka mengaku-ngaku sebagai bangsa yang paling baik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Mereka juga dikenal ambisius untuk mewujudkan segala apa yang diinginkannya. Nah, untuk mengaidahkan kepentingan pihak lain, hanya sosok seperti Luqmanlah yang mempunyai ketegasan, bukan egois dan keras kepala, sekalipun orang lain menggunjingnya, sebab keputusannya didasari oleh prinsip tauhid dan berlatih menjadi pribadi yang solih-solih secara pribadi dan sosial. Nah, yang untuk tafsir-tafsir Quran surat Al-Baqarah dan Al-Luqman bisa dibaca di modul nanti saya share. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang perilaku saling menasehati dalam kehidupan. Jadi ada manfaat perilaku kita saling menasehati dan berbuat baik. Manfaatnya yang pertama, mempererat hubungan antar sesama. Nasihat di antara sesama itu menumbuhkan rasa kebersamaan sehingga dapat mempererat antara satu dengan yang lainnya. Jadi apabila misalnya kita punya masalah, kita cerita aja ke teman kita, misalnya meminta solusi, tapi ceritanya ke orang yang menurut kita bisa memberikan solusi seperti itu. Jadi jangan cerita ke sembarang orang. Yang kedua, tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya. Orang yang saling memberi nasihat dalam kebaikan tidak akan rugi dalam hidupnya. Hal ini
ada hadisnya dijelaskan dalam, ada hadisnya juga, tapi di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati dan kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Seperti itu. Yang selanjutnya selalu terkontrol. Akan teringat jika akan berbuat kemaksiatan sehingga tidak jadi, karena berbuat kemaksiatan akan diingatkan oleh temannya, jadi saling perhatian seperti itu. Ada juga hikmah-hikmah, bisa dibaca di modul. Cukup sekian, dan ini adalah minggu terakhir saya dengan kalian. Apabila selama Bu Susi mengajar ada salah atau kalian belum paham, mohon maaf sekali. Terima kasih atas kerjasama anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.